Ya, untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan lebih lanjut mengenai kasus ini kepada Head of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi, Pak Dedi Al-Subur. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, dari Kompas TV. Terima kasih Pak Dedi sudah bergabung bersama kami. Pak Dedi, ini CCTV-nya juga sudah banyak menyebar di tengah masyarakat dan ini sangat mengejutkan bagaimana ini bisa sampai kejadian dan bahkan ditemukan 3 hari setelah dari kejadiannya. Tapi kita coba dari Angkasa Pura terlebih dahulu berdasarkan apa informasi yang sudah dikumpulkan sampai saat ini begitu. Mengapa bisa sampai kejadian sampai jatuh begitu Pak? Ada beberapa logika yang mungkin beredar di tengah masyarakat, seharusnya kan tidak ada jeda antara lift dengan tempat seseorang itu akan berpijak pada saat keluar lift. Mengapa ini bisa sampai terjatuh, sampai ke bawah, sampai bahkan tewas gitu. Mungkin Anda bisa lebih menceritakan kronologinya, posisi liftnya itu bagaimana sehingga akhirnya ini bisa menelan korban Pak Dedi. Baik, terima kasih. Pertama-tama, kami dari PT Angkasa Pura Aviasi selaku pengelola Bandara Udara Kuala Bandara Internasional Kuala Namu, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Deli Serdang dan khususnya pihak keluarga korban atas kejadian yang tidak kita inginkan. Dan oleh karena itu kami saat ini sedang berupaya untuk melakukan semua perbaikan-perbaikan baik dari sisi prosedur serta hal-hal yang terkait dengan semua fasilitas yang sedang beroperasi. Dapat kami sampaikan terkait dengan kronologi kejadian sama seperti halnya sudah disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa memang kejadian itu seperti yang nampak dalam rekaman CCTV bahwa lift yang ada dalam fasilitas Bandara Udara Internasional Kuala Namu terdapat 2 pintu, 2 sisi pintu. Dan korban pada saat itu tidak mengetahui adanya pintu sisi lain yang telah terbuka merupakan akses keluar untuk lift. Begitu sampai pada lantai yang sudah dituju, kemudian korban karena tidak melihat sisi belakang pintu yang sudah terbuka, korban berusaha untuk membuka pintu yang ada di hadapan korban. Dan ketika pintu terbuka, memang korban terjatuh karena memang ada celah di sisi lain yang memang pintu yang sedang korban buka. Celah dimaksud memang adalah celah pada sisi lift dalam posisi yang dimaksud adalah celah dalam konstruksi lift yang memang ditujukan untuk perawatan perbaikan yang memang konstruksinya dibuat sejak awal oleh pabrikan dan konsultan perencana pada saat pembangunan Bandara Kuala Namu. Oke. Demikian, Pak. Jadi memang celah yang tempat korban jatuh ini itu memang celah yang sesuai rancangan begitu Pak ya. Bukan sedang ada perbaikan, ada pengerjaan terhadap lift ataupun ada malfungsi pada lift? Betul Pak. Jadi celah tersebut memang sejak awal ada karena konstruksi bangunan lift itu sendiri dibuat sesuai dengan desain konstruksi bangunan gedung terminal. Dan setelah itu dialokasikan untuk sebetulnya jalur evakuasi kalau terjadi sesuatu dan untuk perawatan petugas pemeliharaan atau maintenance. Demikian, Pak. Berarti kan seharusnya pintu tidak terbuka, khususnya pintu yang di sisi korban terjatuh itu seharusnya tidak terbuka di posisi itu begitu ya Pak ya. Mengapa pintunya bisa sampai terbuka dan kalau dikatakan dipaksakan, ini kan kalau kita lihat korban itu bahkan mampu membukanya dengan satu tangan karena saat itu sedang memegang telepon genggam juga gitu. Mengapa bisa sampai terbuka gitu Pak? Ya, ini yang sedang kami mintakan kepada konfirmasi kepada pihak pabrikan. Saat ini kami sedang berusaha mengkonfirmasi kepada pabrikan lift karena selama ini memang kita belum pernah mencoba untuk membuka
akses lift dari pintu yang pada saat level yang sudah dituju untuk membuka dari pintu akses lain selain daripada akses pintu yang seharusnya terbuka. Hmm. Jadi belum pernah dicoba juga gitu ya Pak ya? Belum belum Pak, belum Pak. Jadi memang apabila lihat dari rekaman dan rekonstruksi memang eh, upaya untuk pembukaan pintu itu ternyata tidak memerlukan effort yang begitu sangat besar, Hmm. tapi ada tarikan dan upaya cukup keras sedikit itu ternyata bisa bisa terbuka dan itu menurut hemat kami memang itu yang akan kami konfirmasikan kepada pihak pabrikan yang merupakan secara teknis mengetahui secara pastinya karena itu merupakan sistem elektronik dan hidrolik yang ada pada lift dan hal itu yang bisa menyampaikan adalah pihak pabrikan mungkin Pak. Demikian. Oke. Nah, ini kan laporan dari keluarga korban ini kan langsung mengecek juga ke bandara begitu dan bersama petugas nih menginformasikan posisi terakhir yang diketahui dan meminta beberapa hal untuk bisa mencari keberadaan dari anggota keluarga mereka ini. Pada saat pengecekan bersama keluarga korban, apakah pengecekan CCTV juga sudah dilakukan atau bagaimana, Pak? Ya, sekali lagi kami juga memohon maaf pada pihak keluarga korban karena pada saat pengecekan ada hal yang mungkin kurang maksimal yang kami atau petugas kami lakukan. Namun demikian sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak Pak Kapolres, kita sudah melakukan juga upaya-upaya termasuk dari pihak Avian Security yang ketika itu memperoleh laporan langsung melakukan pemeriksaan secara fisik kepada area lift dan semua area fasilitas publik. Kemudian pada saat itu juga pihak keluarga melakukan permohonan kepada pihak OIC karena memang SOP yang ada pada saat ini karena rekaman CCTV itu merupakan salah satu data rahasia, maka mekanismenya memang harus ada izin dari pejabat tertentu untuk memperoleh atau melihat rekaman CCTV sehingga memang orang-orang atau pihak yang sangat berkepentingan sajalah yang diberikan akses dan akses itu sudah diberikan. Kemudian pihak keluarga korban melakukan bersama tugas APSEC itu melakukan pengecekan terhadap CCTV dan memang pihak keluarga korban ada perwakilan pada saat itu yang melihat secara langsung semua area mulai dari pihak keluarga beserta korban itu datang dari bandara dan kemudian melakukan aktivitas di bandar udara sampai dengan pihak korban dan beserta keluarga kembali menuju area perparkiran. Nah pada saat itu memang belum terlacak secara detail posisi korban di dalam CCTV. Nah, oleh karena itu setelah kami ketahui bahwa adanya korban pada tanggal 2 dan bersama petugas kepolisian dan dilakukan terutama di area lift pada CCTV pada area lift Ya. ditemukanlah kronologi itu. Demikian Pak. Oke. Berarti ini kan yang kita lihat CCTV-nya ini akhirnya diketahui ya lokasi maupun jam keberadaan korban maupun peristiwanya pada saat sebelum terjadi peristiwanya. Itu sebenarnya apakah rekaman CCTV ini baru bisa terdeteksi setelah diketahui ada korban tewas di area lift ini atau sebelumnya sudah diketahui berdasarkan informasi mungkin waktu dan tempat dari keluarga, Pak Dedi? Iya, itulah yang sedang kami selidiki juga secara intern hal-hal yang memang seharusnya dilakukan secara terus-menerus yang pada saat itu terputus proses pencariannya pemeriksaan di CCTV karena pihak dari keluarga korban juga menghentikan karena memang sudah cukup larut malam pada saat itu sekitar jam 1 dini hari lebih
gitu. Pihak keluarga juga berusaha untuk karena sudah mungkin terlalu lelah untuk menghentikan sementara dari pencarian melalui CCTV. Oh, Namun demikian dengan adanya kejadian ini, kami dari pihak pengelola Bandara Internasional Kuala Namu saat ini sedang melakukan investigasi di internal pula terhadap semua hmm, rekan-rekan, dan saat ini sedang dilakukan perbaikan terhadap semua SOP dan pengecekan ulang seluruh hmm. fasilitas di Bandara Udara yang memang setiap waktunya ada pengecekan dan pemeliharaan serta sertifikasi yang dilakukan Hmm. terkait pengoperasian semua fasilitas di Bandara Udara Internasional Kuala Namu. Oke, Pak Dedi, Demikian, Pak. dari saat keluarga melaporkan dan sempat mencari bersama petugas, lalu berakhir pada sekitar pukul 1 pagi ya, kalau tidak salah tadi diinformasikan akhirnya tidak menemukan. Sampai akhirnya penemuan dari jenazah sendiri, apakah ada kelanjutan pencarian yang dilakukan oleh petugas tanpa kehadiran keluarga? Termasuk juga penggalian CCTV? Iya, Pak, itu kemudian oleh petugas ada lakukan pencarian, namun pada saat itu eh, informasi dari petugas memang tidak ada semacam gangguan rekaman pada saat menjelang sempat dilakukan, tapi ada gangguan rekaman sehingga tidak terekod gitu, Pak. Tidak pada saat awal gitu ya, awal pelaporan setelah pihak keluarga itu kembali, pihak petugas tetap melakukan upaya tracing termasuk kepada area CCTV di dalam lift, namun terdapat eh, gambar yang menurut petugas tidak jelas sebelum adanya kalau dengan adanya video yang saat ini beredar bahwa korban itu terjatuh. Nah, sebelum memasuki jeda waktu yang dituju itu Hmm. rekaman itu seperti tidak nampak dengan jelas dan ada gangguan, Oke. sehingga itu pada saat pengecekan kembali ke area yang lainnya. Demikian, Pak. Oke. Nah, Pak Dedi, sejauh ini informasi terakhir menyatakan bahwa keluarga korban akan melaporkan pihak Bandara Kuala Namu ke kepolisian. Tanggapan Anda terhadap aksi yang akan dilakukan oleh keluarga ini? Ya, pada intinya kami sekali lagi memang sangat prihatin dan turut berduka cita atas kejadian dan musibah yang terjadi, baik yang menimpa terhadap korban maupun pada pihak keluarga, dan kami sampai sejauh ini berusaha untuk memberikan semua informasi dan data-data yang dibutuhkan, baik keterangan serta dokumen-dokumen dalam rangka proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolres Deli Serdang beserta jajarannya, sehingga kejadian ini bisa terukur dan bisa terungkap secara hukum bagaimana proses dan prosedur yang terjadi, dan kami sekali lagi juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga korban, yang mana hal ini bisa terjadi tanpa adanya hal-hal yang memang unsur kesengajaan dari pihak pengelola bandara yang fasilitasnya dibiarkan seperti itu. Tetapi kami dengan adanya kejadian ini melakukan tindakan corrective action dan berusaha untuk memperbaiki kembali semua fasilitas, melakukan pengecekan, ya, Oke. Baik, agak terputus suaranya Pak Dedi. pengecekan dan Ya, baik. Baik Pak Dedi, kita tangkap tadi semua maksudnya hal-hal yang agak terputus suaranya. penyempurnaan SOP. Gitu. Oke, baik. Jadi
Halo Pak. Ya, maaf tadi agak terputus, tapi kita tangkap tadi maksudnya Pak Dedi akan ada beberapa perbaikan SOP ini juga pasti yang diharapkan. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya maupun hasil dari penyidikan yang akan dilakukan terkait dengan peristiwa ini. Pak Dedi Alsubur, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada hari ini, Head of Corporate Communication dari PT Angkasa Pura Aviasi. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda, Pak Dedi.